Hai, halo, perkenalkan, nama saya Nisrina Nur Insani. Saya akan mendampingi kalian semua dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pertemuan pertama kali ini, kita akan secara bersama menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Pada bagian pengantar ini, kalian akan diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian sebagai mahasiswa dapat bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila, serta dapat menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila. Yuk kita mulai pembahasannya. Kalian tentu sudah pernah mempelajari pendidikan Pancasila dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di tingkat persekolahan. Namun, apakah kalian sudah benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut? Jawaban yang kalian ajukan mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan dalam pemahaman atas perlu atau tidaknya pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam suatu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Coba sekarang kalian perhatikan dengan seksama. Pengamalan nilai-nilai yang sesuai dengan butir-butir tersebut di lingkungan masyarakat. Apakah nilai-nilai masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat, atau nilai-nilai itu sudah pudar? Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia seperti korupsi, pengrusakan lingkungan, disintegrasi bangsa, dekadensi moral, narkoba, dan terorisme memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar kalian sebagai mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri, dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dengan meminjam istilah Branson 1998 yaitu sebagai pembentuk civic disposition yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan civic knowledge dan civic skill mahasiswa. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut. Visi pendidikan Pancasila yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan misi pendidikan Pancasila yaitu 1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik, 2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara, 3. Membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. 4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik dan sebagai misi akademik. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, 4 pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya, yaitu meliputi learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Berdasarkan keempat pilar tersebut, pilar keempat menjadi rujukan utama, yaitu bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan.
Apabila pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Pancasila secara konsisten, baik oleh warga negara, oknum aparatur maupun pemimpin bangsa, di kemudian hari dapat diminimalkan. Demikian pembahasan kali ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Terima kasih.